Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Wasani Utomo dengan NIM 24210110033. Ini saya akan mempresentasikan makalah Pancasila dengan judul Perkembangan Agama, Hubungan Antar Agama, dan Dinamika Agama di Indonesia, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Di sini saya menulis 3 rumusan masalah, yakni bagaimana perkembangan agama di Indonesia, bagaimana dinamika agama di Indonesia, dan yang terakhir bagaimana hubungan antar agama di Indonesia. Masuk pada pembahasan pertama, yakni perkembangan agama di Indonesia. Sejarah masuk dan perkembangan agama Hindu di Nusantara. Agama Hindu di Nusantara memiliki keterkaitan yang erat dengan sejarah perkembangan yang berlangsung melalui berbagai kerajaan Hindu di wilayah ini. Faktor kunci dalam penyebaran dan pertumbuhan agama Hindu adalah peran penting para raja dan brahmana, yang dikenal sebagai pendeta atau sarjana agama. Kehadiran agama Hindu di Nusantara dapat ditelusuri melalui sejumlah kerajaan, seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Bali. Pertama, yakni Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara. 7 prasasti Yupa ditemukan di kerajaan ini. Yupa adalah situs suci untuk persembahan keagamaan. Prasasti tersebut ditulis dalam bentuk puisi dengan aksara Pallawa, menggunakan bahasa Sanskerta, dan diperkirakan ditulis sekitar tahun 400 Masehi. Kedua, yakni Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat dan didirikan sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Raja yang memimpin kerajaan ini adalah Purnawarman. Terdapat 7 prasasti yang ditemukan di 3 daerah, yaitu Bogor, Jakarta, dan Banten. Di kawasan Bogor ditemukan prasasti itu di Kebun Kopi, Pasir Awi, Caratung, Jambu, dan Muara Sianten. Sedangkan di Jakarta terdapat monumen dan Cichiling yang menarik untuk dijelajahi. Sedangkan di wilayah Banten Selatan mencakup Lebak Munjur. Ketiga, yakni Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad ke-7 Masehi dengan pusat kegiatan di Pulau Sumatera dan fokus utamanya adalah pada penelitian keagamaan, khususnya ajaran Buddha. Bukti mengenai keberadaan kerajaan ini dapat ditemukan dalam catatan sejarah Tiongkok. Salah satu tokoh pengajar agama Buddha yang terkenal di Tiongkok dan India adalah Sakyakirti. Kerajaan Sriwijaya berfungsi sebagai tempat transit bagi para biksu Buddha yang melakukan perjalanan dari Tiongkok menuju India, serta bagi para biksu yang melakukan perjalanan sebaliknya. Ada 6 prasasti yang biasanya ditulis dengan aksara sebanyak 6 prasasti yang biasanya ditulis dengan aksara Pahlawan dan Melayu kuno telah ditemukan di Kerajaan Sriwijaya. 4. Kerajaan Bali. Informasi paling awal mengenai keadaan Bali berasal dari pulau itu sendiri, menyebutkan adanya lingkaran tanah liat kecil seperti tablet dan penutup dengan diameter sekitar 2,5 cm. Setelah itu stempel tersebut disimpan dalam miniatur stupa tanah liat yang disebut stupika. Terakhir, mantra Buddha Sanskerta terukir pada perangko ini. Dalam bahasa Sanskerta, istilah wali atau dalam bahasa Bali berarti pengorbanan suci dan memiliki makna yang serupa dengan siomay atau bantan. Selain itu, istilah Sabantan dan Sawontan merujuk pada pemimpin dalam ritual pengorbanan. Istilah-istilah tersebut tercantum dalam prasasti kubu-kubu yang berasal dari tahun 827 Masehi. Bangtan diperkirakan merujuk pada wilayah Bali pada masa pemerintahan Balitung. Isi prasasti tersebut menyatakan
bahwa penguasa Mataram berhasil mengalahkan Bangtan. Lanjut kedua, sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Salah satu agama tertua di dunia, agama Buddha diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Menurut Presiden Soeharto, salah satu tradisi tradisional Nusantara adalah agama Buddha. Menurut catatan sejarah, agama Buddha diperkirakan mulai menyebar ke seluruh Indonesia sekitar abad ke-5. Peninggalan prasasti yang ada menjadi acuan dalam penelitian ini. Dari abad ke-7 hingga ke-12, kerajaan Sriwijaya ada di Indonesia sebagai kerajaan Buddha pertama di negara ini. Sebuah misi unik yang disebut Dharma Duta bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Sejak saat itu, ajaran Buddha terus mengalami perkembangan. Agama Buddha mulai berkembang di India dan kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada masa kejayaan Sriwijaya, proses penyebarannya di Indonesia dimulai melalui jalur perdagangan pada awal Masehi, yang sangat dipengaruhi oleh posisi strategis Indonesia sebagai pusat pelayaran dan perdagangan. Diperkirakan agama ini pertama kali diperkenalkan ke Tiongkok oleh seorang pelancong asal negeri tersebut, yaitu Fahien. Dan di sisi lain, kerajaan Buddha pertama yang muncul di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri di Pulau Sumatera sejak abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya ini diakui sebagai salah satu pusat utama perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Pengakuan ini diperkuat oleh catatan seorang cendekiawan Tiongkok, yakni Yixing, yang melakukan perjalanan ke India dan wilayah Nusantara untuk mendalami kemajuan agama Buddha. Dalam catatannya, Yixing menyatakan bahwa Sriwijaya merupakan tempat berkumpulnya para ulama Buddha dan berfungsi sebagai pusat pendidikan agama tersebut. Melalui peran penting kerajaan Sriwijaya, agama Buddha mengalami kemajuan yang luar biasa di Nusantara, yakni secara perkembangan agama Islam di Indonesia. Jadi agama Islam ini sangat berkembang pesat melalui masuknya Islam di Indonesia itu melalui beberapa 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Arab, ada 4, yakni teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Perkembangan Islam sebelum kemerdekaan, yakni Belanda itu memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pengaruh Islam di Indonesia. Hingga akhir tahun 1800-an, fakta bahwa Islam menghalangi upaya penjajahan Belanda telah menjadi teman setia sejak kedatangan mereka pada akhir abad ke-16. Situasi ini tidaklah mengejutkan mengingat mayoritas penduduk di Kepulauan Indonesia menganut agama Islam. Alasan penentangan yang muncul seringkali berkaitan dengan kepercayaan agama ini. Beberapa pemberontakan terjadi selama abad ke-19 yang membuat pemerintah kolonial Belanda itu tetap diduduki. Menurut catatan sejarah, beberapa pertempuran ini adalah perang disebut dengan Perang Sabil yang dilancarkan dengan kedok Islam. Beberapa pemberontakan yang paling terkenal selama periode ini meliputi Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Diponegoro di Jawa Tengah, serta Perang Aceh yang merupakan perang yang terlama yang berlangsung dari 1871 hingga 1912. Perkembangan Islam setelah kemerdekaan. Perkembangan Islam pada Orde Lama, yakni selama berlakunya UUD 1945, Konstitusi RI 1949 dan UUDS 1950, ditandai dengan usaha mengaktualisasikan ajaran agama sebagai landasan dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks ini terjadi pergolakan ideologi yang melibatkan golongan Muslim dan golongan nasionalis, di mana masing-masing berupaya memperjuangkan ideologi mereka. Pada saat yang sama, ormas Islam juga mengalami tekanan pada masa demokrasi terpimpin karena mitra komunis pemerintah begitu berkuasa.
Pada masa Orde Baru yang menyusul kemerdekaan Islam, tumbuh subur di bawah pemerintahan Soeharto yang keras dan militan. Suara dan keterlibatan masyarakat sipil seringkali dibungkam dalam iklim kepemimpinan seperti pada masa ini, hampir tidak ada seorang pun yang bersuara mendukung pembentukan hukum syariat Islam atau mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Hal ini mungkin disebabkan oleh intervensi negara yang sangat kuat terhadap setiap gerakan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan. Banyak orang merasa tertekan dan enggan untuk bersuara, seolah-olah terdapat pemahaman bahwa beropini di luar arus utama negara merupakan tindakan yang beresiko. Seiring perkembangannya, pemerintah berupaya memenuhi serta mengakomodir kepentingan umat Islam melalui berbagai inisiatif. Beberapa contoh nyata dari upaya ini termasuk pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1947 yang diikuti oleh Undang-Undang Peradilan Agama pada tahun 1989, serta kompilasi hukum Islam yang diratifikasi pada tahun 1991. Jadi perkembangan Islam selama masa reformasi telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam hal harmoni politik yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan yang merujuk pada nilai-nilai masa lalu. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan paradigma keberlanjutan. Meskipun banyak pihak yang mengkhawatirkan potensi kemunduran yang mungkin dibawa oleh RUU KUB, pada akhirnya RUU tersebut tidak disahkan. Lanjut yang keempat, yakni perkembangan agama Kristen di Indonesia. Para pendeta dan biarawan memulai pekerjaan misionaris gereja Katolik, sementara misionaris Protestan berperan penting dalam menyebarkan agama Kristen Protestan. Ada 3 periode berbeda dalam sejarah agama Kristen di Indonesia, yakni pertama, sebelum kolonialisme Belanda. Pada sekitar abad 645 Masehi, pada abad ke-7, agama Katolik pertama kali dibawa ke Indonesia. Gereja Asiria Timur adalah yang pertama menyebarkannya di 2 tempat di Pulau Sumatera, Pancur yang sekarang disebut dengan Deli Serdang dan Kota Barus. Kedua, setelah kolonialisme Belanda. Pada abad ke-20, setelah Belanda meninggalkan Indonesia, agama Kristen dan Katolik mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perubahan ini mulai terjadi pada tahun 1965, seiring dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Agama Kristen mencakup beragam tradisi yang bervariasi sesuai dengan budaya, kepercayaan, dan aliran yang jumlahnya mencapai ribuan. Selama 2 milenium, kekristenan telah berkembang menjadi 3 cabang utama. Pertama, Katolik merupakan denominasi tunggal terbesar dalam agama Kristen. Kedua, Protestanisme terdiri dari beragam denominasi dan pemikir. Ketiga, Ortodoks Timur adalah denominasi tunggal terbesar kedua dalam agama Kristen. Kelima, yakni perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Konghucu telah diakui sebagai agama resmi Tiongkok sejak 136 sebelum Masehi. Oleh karena itu, sistem dan nilai-nilai keagamaan Konghucu yang merupakan perwujudan gagasan ketaatan dan kelembutan dibawa ke Indonesia oleh para imigran Tionghoa. Sejak sebelum masa Orde Baru, ajaran Konghucu telah berkembang besar di Indonesia, ditandai dengan berdirinya tempat-tempat ibadah seperti rumah abu untuk menghormati arwah leluhur dan kelenteng-kelenteng yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Hal ini menjadi bukti perkembangan Konghucu di Indonesia sejak tahun 1688. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni hubungan antar agama di Indonesia. Kerukunan umat beragama mencerminkan bentuk sosialisasi yang harmonis, tercipta dari semangat toleransi antar agama. Toleransi agama sendiri itu adalah sikap saling memahami dan menghargai yang sangat penting dalam menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Islam adalah agama toleransi. Agama Islam adalah agama yang sangat menghargai prinsip keadilan
Keadilan tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua orang, dengan cara menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan hak yang seharusnya diterima. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. Oleh karena itu, agama ini dengan tegas melarang tindakan zalim terhadap masyarakat yang berbeda keyakinan serta perampasan hak-hak mereka. Kemudian, kedua, bermuamalah yang baik dan tidak boleh zalim kepada keluarga dan kerabat meskipun non-muslim. Contohnya, dalam ayat yang menjelaskan peran kita terhadap orang tua yang tidak beragama Islam, kita tetap diwajibkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka dalam hal muamalah. Seperti dalam firman Allah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Al-Luqman ayat 15. 3. Yakni adil dalam hukum dan peradilan terhadap non-muslim. Suatu ketika, Sayyidina Ali itu menemukan baju perangnya di rumah seorang Yahudi. Kemudian ia menyatakan bahwa baju itu adalah miliknya. Namun si Yahudi itu bersikeras bahwa baju tersebut adalah miliknya. Kasus ini pun diangkat kepada khalifah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sidang tersebut, Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, apakah kamu memiliki bukti bahwa baju ini milikmu?" Sayyidina Ali menjawab, "Tidak." Dengan demikian, Sayyidina Umar memutuskan bahwa baju perang tersebut adalah milik si Yahudi. Namun, setelah mendengar keputusan itu, si Yahudi yang merasa dimenangkan dalam persidangan terlihat bingung dan tidak percaya. Pada akhirnya, ia mengakui bahwa baju tersebut milik Sayyidina Ali. Menghayati momen tersebut, si Yahudi pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Pembahasan ketiga yakni dinamika agama di Indonesia. Dinamika keagamaan di Indonesia itu merupakan cerminan dari kompleksitas dan keberagaman masyarakat. Islam merupakan mayoritas 87,2% dari 6 agama yang diakui, sedangkan Kristen dan Katolik mewakili minoritas. Perkembangan agama-agama daerah dan kepercayaan tradisional yang bertahan dalam menghadapi modernisasi adalah aspek lain dari proses ini. Tantangan dan perubahan dalam konteks masa kini. Dalam dunia yang terus berubah, agama seringkali dihadapkan pada beragam tekanan dan dinamika yang memengaruhi cara para pengikutnya memahami dan mengamalkan ajaran mereka. Agama Islam khususnya menghadapi sejumlah tantangan penting, antara lain modernisasi, globalisasi, pluralisme, dan radikalisasi. Modernisasi membawa perubahan signifikan dalam cara individu menangkap dan mengimplementasikan ajaran agama. Di sisi lain, globalisasi memperkenalkan berbagai pandangan dan nilai-nilai dari beragam budaya yang selanjutnya memengaruhi identitas Islam di tingkat global. Sementara itu, pluralisme menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Islam dapat berinteraksi dengan agama-agama lain dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Namun, tantangan radikalisme juga muncul yang mengancam pemahaman agama yang moderat dan mengganggu upaya terciptanya perdamaian. Dari makalah ini adalah perkembangan agama di Indonesia mencerminkan dinamika yang rumit, dipengaruhi oleh sejarah panjang interaksi antar agama sejak kedatangan Hindu dan Buddha pada abad kedua hingga masuknya Islam pada abad ke-7. Setiap agama memberikan dampak yang signifikan terhadap budaya dan masyarakat. Hubungan antar komunitas agama seringkali bersifat dinamis. Dengan munculnya kerjasama dan konflik sepanjang sejarah, terutama selama masa kolonial dan Orde Baru, saat ini keberagaman agama diakui secara seni dengan 6 agama utama yang diakui oleh negara. Dialog antar agama sangat penting untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat yang pluralistik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.